Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan struktur perkembangan tumbuhan. Yang terhormat, Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD. Yang terhormat, Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD. Baiklah, kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai pengantar anatomi tumbuhan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Gina Salsabila dengan NIM 22031130. Yang kedua, Nailul Hasanah 22031021. Yang ketiga, Nur Safitri 22031170. Yang keempat, Rara Aulia Putri dengan NIM 22031030. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu ruang lingkup anatomi tumbuhan. Perkembangan anatomi tumbuhan terus memberikan makna dalam ruang lingkup biologi tanaman yang lebih luas. Anatomi tumbuhan pada awalnya dianggap sebagai bagian dari biologi yang berhubungan dengan struktur eksternal dan internal tumbuhan. Dalam proses perkembangannya, sebagai ilmu anatomi tumbuhan telah dipisahkan dari morfologi yang tidak hanya mengacu pada ilmu yang mempelajari tentang struktur tumbuhan. Anatomi tumbuhan adalah salah satu dari cabang botani. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu dasar dan sangat penting dipelajari karena berhubungan erat dengan ilmu-ilmu botani lainnya. Tanpa melalui pengetahuan tentang anatomi tumbuhan, proses fisiologi yang terjadi pada tumbuhan di lapangan dan hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok tumbuhan akan sukar dipahami. Pelajaran yang mendalam terhadap sel-sel dan jaringan yang membangun tubuh suatu tumbuhan memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap adaptasi. Secara hierarki, dalam kehidupan anatomi tumbuhan terkait dengan yang pertama adalah organologi, yaitu ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi organ berdasarkan jaringan-jaringan penyusunnya. Yang kedua, histologi ialah ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur dan fungsi berbagai jaringan berdasarkan bentuk dan peran sel penyusunnya. Yang terakhir ialah sitologi atau biologi sel, yaitu ilmu biologi yang mempelajari struktur dan fungsi sel serta organel-organel di dalamnya, proses kehidupan dalam sel, serta hubungan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya ialah sel tumbuhan. Struktur organisasi kehidupan yang pertama ialah sel menjadi jaringan. Dari jaringan akan membentuk kumpulan berupa organ. Organ akan membentuk kumpulan, yaitu sistem organ. Kemudian sistem organ akan berkumpul menjadi organisme. Sel merupakan struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang kedua, sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup, menyusun jaringan dan organ. Yang terakhir, sebagai unit fungsional bermakna bahwa sel atau sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup melakukan suatu fungsi kegiatan proses hidup. Fungsi yang dilakukan adalah respirasi, ekskresi, transportasi, sintesis, reproduksi, sekresi, dan respon atau tanggapan terhadap rangsangan. Yang terakhir, unit hereditas atau pewaris yang merupakan sifat generis dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang selanjutnya ialah bagian sel tumbuhan. Pertama ada dinding sel. Dinding sel atau yang biasa disebut tembok sel merupakan lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu. Yang kedua membran sel. Membran sel pada tumbuhan dikelilingi oleh dinding sel yang kaku. Bagian ini berfungsi membentuk sel dan melindunginya dari serangan dari luar. Membran plasma adalah bagian paling luar sel. Bagian ini tersusun dari lipid, protein, dan karbohidrat. Yang ketiga, nukleus. Inti sel atau nukleus adalah organel sel tumbuhan yang terbesar. Biasanya letaknya ada di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Inti sel terdiri dari lapisan selaput, nukleus, dan atau anak inti, nukleoplasma, dan kromosom atau kromatin. Yang keempat ada retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma atau RE adalah salah satu organel pada sel yang memiliki membran alias sel eukariotik. Struktur
retikulum endoplasma berbentuk seperti kantong yang membentang dari jaringan nukleus atau inti sel ke seluruh sitoplasma. RM merupakan organel terbesar dari sebagian besar organel lain yang ada di dalam sel eukariotik. Fungsi utama retikulum endoplasma yakni membentuk, memproses, dan menyebarkan protein ke bagian sel yang membutuhkannya. Yang kelima ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berperan penting dalam proses pembuatan protein di dalam sel alias sintetis protein. Terdiri dari dua subunit berbeda. Ribosom lebih berperan pada proses translasi dibanding transkripsi sel. Ribosom adalah salah satu bagian dari organel tempat sintesis protein. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dari sel yang terdapat dalam membran sel. Terdapat dua jenis sitoplasma, yaitu eukariotik yang memiliki membran inti sel dan prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah suatu struktur yang memiliki bentuk seperti kantong pipi dan juga memiliki membran ganda. Fungsi badan Golgi dalam sel tumbuhan adalah mengelola serta melakukan modifikasi protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang digunakan untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP untuk kelangsungan hidup sel. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Struktur mitokondria memiliki dua lapisan membran yang terdiri dari lapisan membran luar dan membran dalam. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Yang terakhir ada kloroplas. Kloroplas merupakan organel unik dan menanam sel yang mengandung klorofil. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua dibacakan oleh Nailul. Kepada Nailul dipersilakan. Jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan utama dari tumbuhan adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan akumulasi sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki beberapa sifat meristematik. Ada beberapa ciri khusus dari jaringan meristem, seperti beberapa sel yang aktif membelah, sel berusia muda, berukuran kecil, serta bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, jaringan epidermis, yang merupakan jaringan pada tumbuhan. Jaringan epidermis terletak di bagian luar setiap organ tumbuhan. Artinya, fungsi lapisan jaringan epidermis adalah melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat-zat makanan. Jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar atau secara ilmiah dikenal sebagai jaringan parenkim ditemukan di setiap bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan buah. Ada beberapa ciri-ciri khusus jaringan dasar yakni memiliki banyak vakuola, letak inti dekat dengan dasar sel, sifat meristematik, dan dapat membelah diri. Di sisi lain, jaringan dasar juga memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong memiliki nama lain seperti jaringan mekanik. Jaringan ini memiliki fungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan penyokong juga berfungsi dalam menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, serta melindungi berkas pengangkut. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang merupakan jaringan dengan wujud seperti pipa. Jaringan pengangkut pada tumbuhan berfungsi mengangkut air dan unsur hara serta mengadarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain. Selanjutnya, jaringan gabus, yang secara fungsional menggantikan epidermis jika rusak karena usia atau faktor lainnya. Jaringan gabus memungkinkan jaringan lain di bawah epidermis terlindung dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jaringan gabus tersebut membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup. Jaringan ini dinamakan phloem.
Materi selanjutnya yaitu organ tumbuhan. Akar. Organ tumbuhan ini umumnya berada di dalam tanah. Hanya pada tumbuhan tertentu saja akarnya dapat menggantung bebas di udara atau melekat di batang tumbuhan lainnya. Akar biasanya memiliki warna putih kekuningan. Ia mengalami pertumbuhan yang terus-menerus pada bagian ujungnya. Ujung ini berbentuk runcing agar dapat menembus tanah dengan mudah. Fungsi akar. Yang pertama, melekatkan tumbuhan di tanah ataupun media tumbuh lainnya. Yang kedua, menyerap tidak hanya air tetapi juga zat hara yang dibutuhkan tumbuhan agar penyerapan lebih optimal, maka terbentuklah rambut-rambut akar. Yang ketiga, membuat tubuh tumbuhan menjadi tegak, kokoh berdiri, dan tidak mudah roboh. Selanjutnya itu pada beberapa tumbuhan seperti singkong, akar menjadi tempat bagi tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Pada beberapa tumbuhan seperti bakau, akar membantu dalam penyerapan oksigen atau akar nafas. Batang. Organ kedua yang tumbuh memanjang ini memiliki bentuk bulat panjang menyerupai silinder. Warnanya bukan hijau kecuali bila terdapat pada tanaman muda atau tanaman berumur pendek. Batang dapat mengadakan percabangan dan memberikan tempat bagi daun untuk tumbuh. Fungsi batang. Sifatnya yang kokoh menjadikannya dapat menegakkan tubuh tumbuhan. Namun ada juga beberapa tumbuhan seperti semangka yang batangnya tidak tegak, tetapi menjalar di permukaan tanah. Yang kedua, menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Pada tumbuhan berkayu, bagian-bagian ini tumbuh di cabang batang, namun pada tumbuhan tidak berkayu seperti bayam, bagian-bagian ini tumbuh langsung pada batang. Yang ketiga, membantu proses pengangkutan air dan zat hara dari akar ke daun dengan menggunakan jaringan pengangkut di dalamnya. Selanjutnya, menjadi alat reproduksi vegetatif, misalnya stek atau cangkok. Yang ketiga yaitu daun. Organ ketiga ini menempel pada batang atau cabang batang, berbentuk lebar dan tipis. Daun adalah organ yang sangat penting karena kandungan klorofil yang dimilikinya. Fungsi daun yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis karena proses ini membutuhkan klorofil yang terdapat pada daun. Selanjutnya sebagai organ pernafasan dengan stomata di permukaan daun yang menjadi jalan masuk bagi karbon dioksida dan jalan keluarnya bagi oksigen. Sebagai organ transpirasi atau pengeluaran uap air melalui stomata. Sebagai alat reproduksi vegetatif misalnya stek daun. Bunga. Organ keempat ini adalah bagian pada tumbuhan yang menjadi bakal buah. Biasanya bunga memiliki warna yang indah dan bau yang harum. Berikut adalah fungsi dari bunga pada tumbuhan. Yang pertama, sebagai alat reproduksi generatif tumbuhan. Yang kedua, sebagai pemikat hewan yang membantu penyerbukan. Biasanya, tumbuhan yang membutuhkan penyerbukan dibantu serangga akan menghasilkan bunga yang indah. Buah dan biji. Organ kelima ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, buah berasal dari perkembangan bakal buah pada bunga. Perkembangan ini dapat terjadi apabila tumbuhan telah melalui proses penyerbukan yang kemudian diikuti dengan proses pembuahan. Fungsi buah adalah sebagai alat reproduksi generatif, sebab di dalam buah terdapat biji yang dapat tumbuh dan menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian, biji yang terdapat di dalam buah berasal dari perkembangan bakal biji. Semua seperti buah, biji juga berfungsi sebagai alat reproduksi generatif karena memiliki embrio sebagai calon tumbuhan baru di dalamnya. Sejarah penemuan sel. Penemuan sel itu adalah Robert Hooke. Penemu sel melakukan pengamatan pada sayatan gabus dengan menggunakan kaca pembesar mikroskop. Dari pengamatannya, Hooke melihat bahwa terdapat ruangan kecil yang menyusun gabus, kemudian ruangan kecil tersebut ia beri nama sel. Sementara di tahun 1831, Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil namun dibatasi oleh membran, di mana di dalamnya juga terdapat cairan yang diberi nama protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel atau juga biasa disebut sitoplasma dan inti sel yaitu nukleus.
Kemudian, di dalam inti sel ada plasma inti yang disebut dengan nukleoplasma. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1839, seorang ahli fisiologi asal Jerman yaitu Theodor Schwann menyatakan bahwa semua organisme tersusun oleh sel. Lalu muncul pertanyaan terkait dari mana asal dari sel-sel tersebut. Kemudian ahli fisika asal Jerman yang bernama Rudolf Virchow mengungkapkan bahwa sel-sel tersebut berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Teori mengenai sel berasal dari sel tersebut kemudian diperkuat dengan berbagai penelitian ahli mikrobiologi asal Perancis, yaitu Louis Pasteur, di mana ia melakukan pada tahun 1859 hingga 1861. Selanjutnya, materi yang dibawakan oleh Rara. Kepada Rara dipersilakan. Selanjutnya, bentuk dan ukuran sel tumbuhan. Bentuk dan ukuran sel tumbuhan yaitu bulat bagaikan peluru, persegi bagaikan kubus, prisma, lurus, panjang, panjang berkelok-kelok, silindris, dan lain-lain. Ukuran sel. Ukuran sel sendiri sangat bervariasi, mulai dari 1 sampai 10 mikron. Contohnya saja bakteri. Kemudian ada juga yang berukuran 30 hingga 40 mikron. Contohnya protozoa. Bahkan ada pula yang mencapai beberapa sentimeter, contohnya saja serabut kopas. Selain itu, sel juga memiliki berbagai macam bentuk, walaupun ukurannya sangat kecil, tapi strukturnya sangatlah rumit. Dan setiap bagian sel mempunyai fungsi yang berbeda dan juga khusus. Misalnya saja, mitokondria yang ada di dalam sel berguna untuk menghasilkan energi, sementara lisosom berfungsi sebagai pencerna. Namun perlu diketahui bahwa bagian di dalam sel tidak bisa berdiri sendiri, sehingga bagian-bagian tersebut harus berada di dalam kesatuan sel supaya bisa berfungsi dengan normal. Antar bagian sel pasti akan saling berhubungan dan ketergantungan. Oleh sebab itu, sel dipandang sebagai salah satu unit terkecil dari organisme atau makhluk hidup. B. Pembelahan pada sel tumbuhan. Pada tumbuhan, proses pembelahan sel mitosis terjadi pada jaringan meristem, contohnya pada ujung tunas batang atau tunas ekor. Dalam prosesnya terdapat 4 fase pembelahan yang terjadi. Akan tetapi, sebelumnya telah terjadi fase interfase terlebih dahulu, yaitu fase ketika inti sel dan anak inti sel dapat terlihat dengan jelas. Keempat fase atau tahapan dalam proses pembelahan mitosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, profase, yaitu proses perubahan yang terjadi pada sitoplasma dan nukleus saat benang-benang kromatin memendek serta menebal menjadi kromosom. Yang kedua, metafase, yaitu fase di mana kromatin bergerak menuju bagian tengah inti sel untuk membentuk lempeng metafase. Yang ketiga, ada anafase, yaitu fase di mana kromatin memisahkan diri dengan bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Yang keempat, telofase, yaitu fase di mana kromosom berubah jadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti berbentuk kembali. Pada tahap ini, sel baru yang identik telah terbentuk. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Lain dengan pembelahan mitosis, pembelahan sel meiosis terjadi justru hanya pada organ kelamin. Proses pembelahan ini bertujuan menghasilkan sel gamet untuk bereproduksi, yaitu sel telur dan sel sperma. Proses pembelahan meiosis sendiri terjadi 2 kali, detikers. Masing-masing kemudian dikenal dengan istilah meiosis 1 dan meiosis 2. Pada proses meiosis 1, proses ini dilakukan untuk memisahkan kromosom yang sama. Adanya kromosom homologus dalam sebuah sel mempresentasikan 2 alel dari masing-masing gen yang dimiliki oleh sebuah organisme. Kedua alel tersebut dikombinasi ulang dan dipisahkan, sehingga sel anak yang dihasilkan hanya akan memiliki 1 alel untuk masing-masing gen, serta tidak ada pasangan homologus kromosom. Sedangkan pada proses meiosis 2, proses ini memisahkan 2 salinan DNA. Dengan cara yang mirip seperti dalam proses pembelahan sel mitosis, hasil akhir dari pembelahan meiosis adalah
4 sel dari 1 sel, dan masing-masing hanya memiliki separuh kromosom induknya, alias salinan dari genom induk. Hubungan anatomi tumbuhan dengan ilmu botani. Seperti yang telah diketahui, anatomi tumbuhan adalah salah satu dari cabang botani. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu dasar dan sangat penting dipelajari karena erat kaitannya dengan ilmu-ilmu botani lainnya. Tanpa melalui pengetahuan tentang anatomi tumbuhan, proses fisiologi yang terjadi pada tumbuhan di lapangan dan hubungan kekerabatan kelompok-kelompok tumbuhan akan sukar dipahami. Pelajaran yang mendalam terhadap sel-sel dan jaringan yang membangun tubuh suatu tumbuhan memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap adaptasi dari seluruh tumbuhan terhadap lingkungan yang berbeda. Saat ini tidak ada pendapat yang memastikan bahwa evolusi dan hubungan taksonomi hanya didukung oleh karakteristik eksternal tumbuhan. Sekarang ini penting dilakukan pengamatan variasi karakter anatomi dan histologi yang hanya dapat dilakukan dengan cara pengamatan mikroskopis bahkan submikroskopis. Baiklah, berakhir pula materi kami mengenai pengantar anatomi tumbuhan. Berakhir pula lah presentasi kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.